Yai Daniel melihat profil saya itu tidak percaya kalau saya itu orang NU. Jadi diharapkan bisa mencintai kebudayaan Nusantara termasuk keris ini. Mengapa lawannya Lekra? Karena Lekra itu sangat provokatif, agitatif dan memanfaatkan seniman-seniman tidak berdosa untuk tujuan mereka. Jadi wadah bagi kelompok-kelompok yang tidak suka dengan NU untuk menciptakan bahwa media kesenian dan kebudayaan NU itu sesat. Nah, kita gunakan aja media sosial itu untuk menciptakan sebuah gerakan, ilustrasi, dan visualisasi agar mereka itu lebih dekat untuk memandang sendiri. Memang kegilaan itu menjadi kemasan yang menarik. Kadang kita tertarik segala sesuatu pada kemasan yang dimiliki kawan-kawan kita. Kadang kemasan itu dianggap sebagai esensi dan substansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi bersama saya Sabil dalam acara Podcast Nuko, podcast yang membahas tema-tema ke-NU-an aktual dan kekinian. Oke, hari ini kita kedatangan tamu, beliau adalah Ketua Les Bumi PCNU Kabupaten Kendal. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik sekali, karena saya dapat undangan mendadak dari podcast NU Online yang semula saya meriang menjadi bugar dan sangat sehat. Sangat sehat, mendadak sehat. Mendadak sehat. Berkahnya NU berarti Pak ya? Berkahnya NU, semua karena NU. Oh iya, baik. Teman-teman tentu sudah menduga ya topik apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang ke-NU-an dan kebudayaan. Bagi teman-teman di luar sana mungkin ada yang masih belum tahu atau belum terlalu mengenal tentang apa itu sebenarnya Les Bumi. Ya, kalau secara istilah Les Bumi ini akronim dari Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia. Ini adalah sebuah lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang mewadahi seni dan budaya. Iya, itu Pak, betul sekali. Dan ini hanya ada di tingkat PBNU pusat sampai di tingkat MBC kecamatan. Iya. Nah, sebelumnya kita pengen tahu dulu Pak, tak kenal maka kenalan dulu. Oh iya. Coba bisa dijelaskan Pak Mus tentang profil jenengan, mungkin tentang aktivitas dan pengalaman sehingga akhirnya bisa dipercaya menjadi Ketua Les Bumi PCNU Kendal ini. Terima kasih ya Mas Sabil. Saya diperkenankan untuk ada di sini itu sudah maturun banget, karena ini salah satu juga tempat di mana saya bisa mengenalkan Les Bumi secara lebih luas pada masyarakat NU di Kabupaten Kendal. Saya dulu pernah mengajar ya di SMA NU Nur 1 Alidaya Kendal selama 5 tahun, mengajar di SMK NU Nur 1 Alidaya Kendal juga hanya 1 tahun. Kemudian tahun 2005 saya mengajar di SMA Negeri 2 Kendal sampai hari ini. Kemudian kalau pendidikan, saya S1-nya di jurusan Sejarah Universitas Diponegoro dan S2-nya di Pendidikan IPS Universitas Negeri Semarang. Kemudian aktivitas berkesenian dan berkebudayaan saya kurang lebih justru baru mulai tahun 2010-an. Di mana saya sering diajak teman-teman untuk mengamati perkembangan teater yang ada di Kabupaten Kendal. Kemudian juga diajak menjadi narasumber di diskusi yang ringan, yang santai. Kemudian saya juga berkenalan dengan Kang Misbah sejak tahun 2010-an itu. Kang Misbah barangkali melihat saya itu sebagai sosok yang
yang apa ya, yang sangat mengidola gitu. Karena Mengidola. dulu saya rambutnya kan panjang ya sampai pinggang itu. Dan perkenalan-perkenalan itulah nantinya yang membawa saya sampai menjadi ketua Les Bumi itu berkat jasa perjuangan Kang Misbah. Kemudian Saya putus Pak. Berarti Kang Misbah waktu itu sudah aktif di Les Bumi atau belum? pada waktu itu Les Bumi belum ada gerakannya ya. Di tahun-tahun setelah 2010 itu sepertinya Kang Misbah ini yang bergerak sendiri gitu ya. Artinya Kang Misbah belum membawa Les Bumi itu dalam bentuk wadah organisasi yang sebenar-benarnya, tapi dia punya tanggung jawab untuk memanggil kawan-kawannya beraktivitas atas nama Les Bumi. Kemudian aktivitas berkesenian saya pernah tampil sebagai Paku Wojo di alun-alun Kendal. Seni peran Pak ya. Seni peran, ketoprak. Saya juga pernah tampil menjadi Werkudara di Taman Mini Indonesia Indah. Saya pernah tampil sebagai One Way kalau tidak salah itu ketoprak sampai Ingtai sebagai bapaknya Ingtai. One Way. Nama tokohnya. Nama tokohnya. Nah, kan Indonesia. Itu tokoh Cina. Oh Cina. Iya, Cina yang sudah diadaptasi menjadi ketoprak Indonesia. Kemudian juga pernah tampil menjadi salah satu pemain musisi keroncong gitu ya di TVRI. Itu pada saat masih COVID kemarin. Jadi kita main sambil pakai masker. Pakai masker. Mau matching nggak bisa total karena tertutup wajahnya. Oh iya betul. Berarti Pak Mus jadi ketua sudah berapa periode Pak? Ini yang periode kedua. Periode kedua. Ya, saya itu menjadi ketua karena Kang Misbah yang mengenalkan dan membawa saya kepada Yai Daniel. Jadi waktu itu Yai Daniel melihat profil saya itu tidak percaya kalau saya itu orang NU. Karena waktu itu saya nggak pakai kumis kan. Saya jenggotan panjang banget, ini sudah dipotong. Panjang banget, kemudian pakai kumis. Lah saya identik dengan sosok pemuda yang tidak lain kalau itu NU gitu. Sempat gak dipercaya Sempat gak dipercaya, tapi Kang Misbah memaksa, meyakinkan gitu ya, bahwa saya adalah orang NU, terasa silsilah saya adalah silsilah NU, dan baru Yai Daniel itu percaya, dan saya kemudian dilantik jadi ketua Les Bumi. Kemudian aktivitas menulis saya cukup rajin ya, karena dulu saya kan berkegiatan jadi narasumber di mana-mana, walaupun diskusi-diskusi yang lingkupnya tidak terlalu besar ya. Kemudian otomatis tulisan-tulisan itu saya rangkai ya, ini menjadi buku ini ya, Jagat Kalang ya. Jagat Kalang ini buku pertama saya yang alhamdulillah ini sudah ada di Leiden. Kemudian buku yang kedua ini Kalang di Simpang Jalan, ini judulnya kayak judul kemarin ya, Persimpang Jalan Ansor itu. Ini juga sudah sampai di Leiden University. Jadi dua buku ini adalah produksi dari penerbitan Les Bumi PCNU Kendal, termasuk juga buku Ramadan di Kampung Halaman ini juga ini buku perdana, ini produksi Les Bumi NU Kendal, ini juga sudah sampai Leiden juga Pak? Kalau ini belum. Oh, belum. Ini ceritanya waktu mau dibawa ke sana itu habis. Ini baru dicari lagi, nyelempit. Ternyata tinggal satu. Ini buktinya ada Les Bumi NU Kendal. Keren ya. Ini ada Les Bumi juga kan. Begitu Mas Sabil. Terus ini sepertinya bawa senjata ini Pak. Oh iya, ini senjata keris. Keris ini Pandawa Naracita apa ya, lupa saya namanya. Tapi ini adalah sebetulnya keris ini saya bawa bukan karena saya pecinta klenik, tapi lebih kepada estetikanya, dan ini yang membuat adalah kawan Les Bumi PCNU. Namanya Mas Somad dari Wonosari. Beliau memang punya kemampuan dan keahlian untuk membuat
keris, dan keris ini lebih sebagai media pembelajaran kepada generasi, tidak hanya generasi Z ya, tapi barangkali nanti generasi Alpha dan Beta. Dan beta Itu yang juga akan mempelajari. menyongsong dari mereka itu nanti diharapkan bisa mencintai kebudayaan Nusantara termasuk keris ini. Bisa dibuka Pak, sepertinya kok penasaran. Iya, ya harus penasaran. Iya, penasaran. Penasaran itu bagian dari. Nah ini, karena Pandawa looknya ada 5 ya ini. Ini kan dari kayu ya, kayu johar ya. Johar. Kebetulan dekat kita ada jalan johar. Ada jalan johar, betul. Dan ini memang dari kayu-kayu yang punya akar sejarah kuat di Kabupaten Kendal. Termasuk pula ada juga kayu Kendal. Kayu Kendal. Yang dibuat untuk menjadi warangka atau bilahnya gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Mus. Itu ya teman-teman, jadi terkait keris juga tidak selalu kita melihat dari sudut pandang klinik Pak ya. Betul sekali. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang estetikanya, kemudian mungkin ada tirakat juga ya. Empu bikin keris itu juga perlu tirakat sehingga nilai-nilai luhur dari kebudayaan leluhur kita bisa tervisualisasikan di keris ini. Selanjutnya Pak Mus, berarti kan jenengan di Les Bumi ini sudah 2 periode. Berarti berapa tahun Pak? 7 tahun mungkin? Dari 2017. 2017, iya. Sekarang 2025. Ya, 7-8 tahun. Masuk ke 8. Ya. Berarti sejarah Les Bumi di Kendal dimulai sejak saat jenengan diminta kamis itu? Atau kita gimana? Melihat sejarah Les Bumi di Kendal sebetulnya sudah mulai sejak tanggal 11 Oktober tahun 1963. Embrionya ya, yang memprakarsai itu kan Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid, kemudian juga Muhammad Effendi, dan kemudian juga Ahmad Muslih Abdul Somad. Itu tokoh-tokohnya Yai semua itu Pak, Yai sepuh. Kalau sekarang ya sudah kiai semua, waktu itu masih pada muda. Yang disebut kiai hanya Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid. Tapi mereka itu punya kemauan yang sangat kuat sekali agar Les Bumi itu segera lahir terbentuk di Kabupaten Kendal. Kita kan kalau melihat kelahiran Les Bumi Pusat itu kan tahun 1962 ya, 28 Maret 1962, lahir karena sebagai antitesa ya, sebagai lawan dari Lembaga Kebudayaan Rakyat, punya Partai Komunis Indonesia. Dan hebatnya ya, Les Bumi itu justru muncul atau terbentuk oleh insan perfilman Indonesia. Jamaluddin Malik, Usmar Ismail, Asrosani. Ini kan tokoh-tokoh perfilman. Tapi juga di belakangnya ada kiai-kiai hebat. Kayak Kiai Haji Wahab Hasbuloh, kemudian Idam Halid, Saifuddin Zuhri. Nah, itu tokoh-tokoh atau kiai-kiai yang membackup berdirinya Les Bumi. Sehingga Les Bumi akhirnya di dalam waktu hanya 1 tahun sudah menyebar ke 20 provinsi di Indonesia. Akhirnya dengan adanya Les Bumi ini, kawan-kawan seniman yang dulu tergabung di Lekra, karena NU punya wadah, maka kembali dan terselamatkan. Karena setelah peristiwa Gestapo gitu kan, tahun 65, siapa saja walaupun dia sebetulnya bukan anggota PKI, tapi karena ada simbol-simbol PKI di rumahnya, maka bisa mengalami sasaran ya, kematian, dibunuh, dibantai dan sebagainya. Oke. Kemudian Pak, Les Bumi ini kan berarti concernnya kepada budaya dan kesenian Pak ya. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh Les Bumi Kendal dan apa yang akan dilakukan ke depan? Kalau Les Bumi Kendal ini kan Les Bumi
yang lahir setelah era reformasi kan, seperti halnya Les Bumi di kabupaten-kabupaten lain itu vakum pada masa Orde Baru. Mengapa vakum? Karena lawannya sudah tidak ada. Siapa lawannya? Lekra. Lekra, Kenapa nggak lainnya kayak misalnya LKN ya, Lembaga Kebudayaan Nasional punyanya PNI, bukan lawan. Kemudian Himpunan Seni Budaya Islam punyanya Masyumi juga bukan lawan. Laksmi punyanya PSII juga bukan lawan. Leksi punyanya Perti juga bukan lawan. Kemudian Lesbi ya, punya Partindo itu juga bukan lawan. Mengapa lawannya Lekra? Karena Lekra itu sangat provokatif, agitatif, dan memanfaatkan seniman-seniman tidak berdosa untuk tujuan mereka, propaganda. Karena Lekra itu juga wadah agitasi kepada masyarakat lapisan bawah yang tidak tahu apa-apa. Akhirnya Les Bumi itu muncul. Les Bumi ini juga menjadi wadah, menjadi corong paling depan untuk mengajak kembali para seniman, pecinta seni, dan orang-orang nadliyin itu untuk kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah sebagai dasar. Dasar apa ya? Dasar ideologi atau dasar apa gitu ya? Akidah ya. Barangkali begitu. Dengan itu maka akhirnya perjuangan teman-teman atau sahabat Les Bumi di masa lalu itu bisa mengajak kembali dan mengarahkan kembali orang-orang Nadlin itu untuk kembali lagi. Mereka sadar bahwa mereka punya wadah yang lebih tepat gitu. Kemudian perjuangan sekarang gitu ya, ya kita sempat bingung ya, bingung itu karena PKI sudah nggak ada, Lekra sudah tidak ada. Lalu musuh kita siapa gitu ya? Kita anggap saja seperti itu ya. Common enemy-nya siapa? Ya, akhirnya musuh kita itu ya kejumutan atau semacam keraguan masyarakat sekarang terhadap kesenian dan kebudayaan. Kita tahu ya medsos ya. Medsos itu menjadi wadah bagi kelompok-kelompok yang tidak suka dengan NU. Untuk menciptakan bahwa media kesenian dan kebudayaan NU itu sesat gitu ya, keliru. Nah, kita punya perjuangan kita adalah bagaimana sih cara menyadarkan kepada generasi milenial, generasi Z dan nanti Alpha Beta agar mereka punya kesadaran terhadap esensi sebuah kesenian. Mereka sadar tentang kebudayaan Nusantara. Mereka paham sekali tentang seni budaya Islam. Dan Les Bumi itu kalau dulu itu kan kepanjangan dari Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia, sekarang menjadi Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia. Nah, perubahan itu menjadikan Les Bumi ini bukan ortodoksi lembaga kesenian, tapi sebuah lembaga seni budaya yang harus patuh terhadap paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ideologinya Islam, pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita nggak boleh menciptakan sebuah bentuk ekspresi seni yang itu keluar dari nafas Islam, nafas aswaja kita. Oleh karena itu, di setiap kegiatan kita masih tetap mengontrol diri, masih tetap takdim dan sowan pada Gus atau kiai-kiai yang ada di Kabupaten Kendal agar kegiatan-kegiatan kita itu memang kegiatan kesenian dan kebudayaan yang masih dalam koridor yang dibenarkan. Oke, berarti Pak, kalau tadi yang sudah jenengan sampaikan sejarah Les Bumi itu kan panjang berarti ya, mulai dari Orla mungkin Pak ya? Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang reformasi dengan tingkat kesulitan, bisa dikatakan rintangan yang berbeda. Beda-beda. Kalau hari ini kita menghadapi situasi yang penuh dengan medsos Pak ya, anak-anak muda kita mungkin sudah nggak ada mungkin yang dolanan tradisional tuh Pak, iya, sudah hilang. Kira-kira hambatan apa dan rintangan apa yang dialami oleh Les Bumi Kendal
dalam menyelesaikan hal itu, Pak? Tantangan-tantangan hari ini. Ini pertanyaan yang keren sekali ya. Jadi saya ingat Sabta Wikrama. Sabta Wikrama ini adalah semacam wirid, semacam pasal-pasal gitu ya, yang diciptakan oleh mendiang almarhum Kyai Haji Dr. Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi Pusat. Jadi sebelum Les Bumi sekarang itu ketuanya Kyai Haji Jadul Maula, dulu adalah Kyai Agus Sunyoto ya. Kyai Agus Sunyoto itu menciptakan Sabta Wikrama yang antara lain itu kan menghimpun dan mengorganisir berbagai adat istiadat, tradisi dan budaya Nusantara, kemudian mendirikan sekolah yang berbasis sufi, terutama sekolah yang berada di bawah naungan Ma'arif dan RMI, kemudian juga memberikan respon terhadap seni tradisi masyarakat Nusantara, menggalang organ-organ masyarakat yang berbeda-beda itu untuk bersatu padu dalam rangka menyusun kembali peradaban maritim Nusantara, kemudian juga mempergunakan teknologi IT ini, komunikasi ini dalam rangka mengembangkan ajaran Islam Nusantara. Kemudian juga yang terakhir itu prinsip berdikari. Jadi dari Sabta Wikrama itu di Les Bumi itu harapannya adalah berupaya untuk memunculkan kembali kasanah tradisi, adat istiadat, kearifan lokal yang terdapat di dalam masyarakat, agar generasi-generasi sesudah kita itu bisa memahami dan mencintai. Kebetulan saya juga ketua tim ahli cagar budaya Kabupaten Kendal. Saya juga kebetulan adalah ketua divisi sastra Dewan Kesenian Kabupaten Kendal. Kebetulan juga ketua divisi budaya Majelis Ulama Indonesia. Sehingga saya punya angan-angan dan punya strategi bagaimana sih sebetulnya cara mengenalkan pada anak-anak kita itu ya, kepada anak-anak muda. Saya sering ya di sekolah-sekolah itu untuk memberikan pencerahan. Saya pernah ke SMA 1 Kendal itu berkali-kali, apalagi SMA 2 ya. Kemudian di SMA 1 Singorojo, di berbagai macam kelompok diskusi, di berbagai macam pertunjukan-pertunjukan budaya, termasuk juga di acara motor tua. Saya pernah jadi ketuanya soalnya, sehingga saya di saat itu diberi kesempatan untuk berbicara di depan ex gedung Kawedanan Boja. Saya sampaikan. Kemudian untuk budaya-budaya lokal ini memang kita wajib ya mengenalkan pada generasi muda kita itu dalam bentuk ya pengenalan mereka lewat media sosial, pembuatan bentuk-bentuk budaya lokal itu, kalau itu wujudnya benda, seperti seni egrang gitu kan. Kemudian dakon ya. Mainan-mainan tradisional itu kan perlu kita kenalkan kembali dengan cara mereka membuat, mereka menciptakan, mereka melakukan, mereka bermain, dan mereka bisa memahami segala bentuk kesukaran, kesulitan yang terdapat di dalam. Bahkan yang paling penting adalah nilai-nilai. Proses pembuatan itu dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Kemudian juga mengenalkan tradisi-tradisi masyarakat lokal. Seringkali kita harus berhadapan dengan orang tua mereka yang mungkin tidak sepaham. Kita punya kewajiban untuk mengobjektifkan gitu ya pandangan-pandangan masyarakat itu terhadap berbagai bermacam kegiatan ritus-ritus yang ada di masyarakat. Termasuk juga saya membuat buku ini itu juga dalam rangka seperti itu ya. Dalam rangka menjawab bagaimana nilai-nilai itu harus sampai pada generasi muda, pada anak-anak milenial, anak-anak Gen Z,
alfa dan nanti beta dan sebagainya. Ya ini memang pekerjaan yang sulit dan tidak bisa kita langsung melihat hasilnya. Anak-anak kita itu kan guru yang paling besar kan media sosial. Ya. 80% itu yang mendidik mereka adalah media sosial. Nah, kita gunakan aja media sosial itu untuk menciptakan sebuah gerakan, ilustrasi, dan visualisasi agar mereka itu lebih dekat untuk memandang sendiri kebudayaan mereka, kesenian mereka, dan makna serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sangat panjang sekali. Jadi itu teman-teman, poinnya adalah tentang bagaimana kita mengenalkan nilai-nilai budaya-budaya leluhur kita Nusantara kepada generasi muda. Bos, ini pribadi pengalaman saya. Saya itu dulu waktu kuliah sebenarnya seneng pengen masuk UKM teater. Teater kan bagian dari budaya. Iya. Cuma waktu itu ada jargon gini, nikmati kegilaan persetan orang waras. Saya pikir, emang mau jadi pecinta budaya harus gila dulu. Sehingga teman-teman saya Pak yang aktif di UKM budaya itu gila semua dan tampilannya itu nggak meyakinkan. Oh iya. Menurut Pak Mus, haruskah seorang menjadi budayawan itu harus gila seperti itu atau enggak? Yang penting isinya casing mah bisa tetap betul necis gitu Pak. Betul seperti itu ya. Memang kegilaan itu menjadi kemasan yang menarik. Kadang kita tertarik segala sesuatu pada kemasan yang dimiliki kawan-kawan kita. Kadang kemasan itu dianggap sebagai esensi dan substansi. Saya dulu juga berada pada fase seperti itu. Dengan rambut gondrong, dengan kawan-kawan yang penampilannya seperti itu. Tapi lama-kelamaan dengan fase kedewasaan kita itu kan yang paling penting karya. Kita hidup semakin dewasa, semakin tua. Kalau nggak punya karya, apa sih yang bisa kita banggakan? Dengan karya itu maka kita bisa punya makna bagi masyarakat sekitar kita, bagi siapa saja, dan bagi orang-orang yang mau belajar pada kita. Kalau sahabat saya, seorang kepala sekolah itu mendoktrin kepada anak buahnya dengan kata-kata, saya pengen agar semua guru-guru di sini itu gila. Karena dengan gila maka prestasi akan mudah tercipta. Hanya orang gila saja yang bisa mencapai prestasi unggul dan tinggi. Thomas Alva Edison, kemudian Einstein, James Watt, itu semua pernah gila. Iya, orang-orang gila semua mengorbankan apa saja untuk mencapai pencapaian. Dan termasuk kita di NU, kita harus berani berkorban apa saja. Gila gitu Pak. Iya, gila positif. Gitu gila positif. Agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk NU dan NU memberikan berkah untuk kita semua. Baik. Terus Pak, saya dapat informasi nih, Les Bumi katanya ada event atau kegiatan terkait dengan kemah budaya dan penyusunan buku obituari mengenang 100 hari wafatnya Kiai Haji Daniel. Betul sekali Mas Sabil. Sebetulnya tidak hanya itu ya, kita juga punya kegiatan semasa, kita juga besok malam minggu ini kita insya Allah akan berdialog, berdiskusi budaya dengan Mas Adin. Jinjauruddin? Ansor Pusat. Di Gedung Muslimat di belakang ini. Mantap. Ya. Kita akan bincang-bincang tentang bagaimana sih anak muda memandang kebudayaan Indonesia. Kemudian kita juga punya kegiatan semacam raker gitu. Ini sudah lama tidak kita lakukan, pengen itu kita melaksanakan. Kemudian kemah budaya tadi. Kemudian ada lagi ya Mas Sabil ini, kita nanti berkolaborasi dengan Les Bumi Jepara, kita akan menampilkan diri, seni pertunjukan kita, seni sastra kita, puisi dan diskusi di Karimun Jawa. Jadi kita akan menyaksikan masyarakat Bugis yang ada di sana melaksanakan ritus Maulud Nabi. Nah, itu Bugis bukannya orang Sulawesi, Pak? Lah, tapi ada di Karimun Jawa. Itu keunikan mereka.
nanti bulan akhir Agustus atau awal September kita bersama-sama dengan Les Bumi Jepara kita kita berkolaborasi menghasilkan sebuah produk yang pantas untuk dinikmati gitu. Dibuka untuk umum Pak itu? Ya bisa. Ya bisa sambil ngetrip Pak ya, piknik sekalian menikmati. Kemudian yang terakhir itu ya Mas Sabil itu buku kenangan Kiai Haji Daniel Ryan. Ini sudah banyak penulis-penulis yang terlibat di dalamnya. Ada Mas Dr. Setianaka Adrian, ada Abah Muzaka, ada Mbak Laila ini dari Nuko juga kayaknya ya, SMK 1 itu. Kemudian ada Mas Febi, Kepala Kesbang Polimas, ada juga Kang Misbah. Itu juga ikut nulis. Padanya semua teman-teman NU yang pernah berkolaborasi, pernah sowan, pernah bergaul, pernah nyantri pada Abah Daniel itu mereka mencurahkan apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka kagumi dari Abah Daniel. Ya buku ini semacam dokumentasi kenangan. Tapi harapannya buku ini tidak sampai mengkultuskan beliau. Ini hanya semacam dokumentasi kenangan saja. Dan ini menjadi upaya pembiasaan pada kita, takdim pada kita, kepada kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang sudah sumare, yang meninggalkan kita selama-lamanya. Dan agar kenangan ini bisa dinikmati oleh anak-anak muda, generasi berikutnya, supaya ada suri tauladan gitu yang bisa diambil di dalamnya. Oke, baik. Rencana kapan itu launching buku, Pak? Rencana tanggal 31 Januari 2025. Ini pas 100 hari. Pas momen juga Harlah NU. Pas Harlah NU juga. Kebetulan pas sama. Terakhir Pak Mus, mungkin ada pesan-pesan atau harapan dari Pak Mus selaku Ketua Les Bumi kepada masyarakat dalam konteks bagaimana kita berbudaya, mencintai budaya Nusantara, mencintai seni Nusantara. Oh ya, saya berharap sekali ya anak muda NU ini terlibat secara aktif dalam kegiatan kebudayaan. Tidak harus ikut Les Bumi. Tapi setidaknya bisa mengenal Les Bumi. Dengan Les Bumi maka NU itu punya wadah yang pasti, jelas dan terarah. Dengan Les Bumi maka segala ekspresi kebudayaan yang dimiliki anak muda NU itu sudah bisa ada yang mengelolanya. Dan dengan keterlibatan dalam diskusi-diskusi di Les Bumi maka akan mencerdaskan. Karena setiap kali Les Bumi membuat diskusi, pasti kita juga mengundang narasumber-narasumber yang kompeten dan luar biasa untuk membahas satu kasus-kasus budaya atau kasus-kasus sejarah. Sehingga harapannya itu dengan anak-anak muda masuk Les Bumi bisa mengembangkan bakat-bakat mereka, potensi-potensi mereka yang mereka miliki. Tidak harus yang berbakat sebetulnya ya, tapi yang mencintai kebudayaan Nusantara itu bisa terlibat di dalamnya. Dan di Les Bumi itu sebetulnya sudah ada penegasannya kebudayaan-kebudayaan yang khas Islami, yang khas NU yang bagaimana. Tetapi karena tantangan-tantangan kita itu semakin banyak, ya otomatis kita mengembangkan kesenian apa yang bisa menjadi wadah perjuangan. Corong NU untuk menyampaikan nilai-nilai keaswajaan dan nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai Nusantara itu apa kepada anak-anak muda, milenial, dan Gen Z terutama. Oke, terima kasih Pak Mus atas penyampaian pengalaman, wawasan kepada kita semua dalam podcast yang pendek ini, tapi mudah-mudahan kurang panjang. Nilainya bisa tersampaikan kepada pemirsa di manapun berada.
Sebelum kita tutup Pak Mus, ini ada souvenir cendera mata dari Podcast Nuko. Wah, Silakan dibuka, Pak. perlahan-lahan nih, Mas. Perlahan-lahan. Itu eksklusif hanya untuk narasumber yang hadir di Podcast Nuko. Dibuka Pak. Ini. Ya, mantap. Mas, akhirnya saya mendapatkan kaos ini ya. Ini sudah menjadi cita-cita saya. Cita-cita. Ya. Selama saya nonton NU online itu, harapan saya suatu saat saya pasti mendapatkan kaos ini. Akhirnya terkabul Pak. Berkat doa Mas Sabil dan Amin, teman-teman ini amin, di amin. NU online. Ini ada macam-macam. Mitranya Pak, Ada mitra kami. Bank Nusamba, PCNU Kendal, Iya. NU Kendal online. Iya. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Pak Mus. Terima kasih NU online. Terima kasih. Kaosnya keren hijau, Ya. ada hitamnya. Kepada teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami di edisi NU dan Kebudayaan bersama Ketua PCNU Plus Bumi PCNU Kabupaten Kendal, Bapak Haji Muslihin SSMPD. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mus.